itu? Itu hak gue minta tolong sama dia. Lu nggak bisa mandiri. Ya elah. Gatel banget sih. Tangan sih emang kurang dibelai. Udah. Gak bisa gitu dong. Kan ini ujian buat kita. Ngapain? Lo kelihatannya sebel banget sama Mary, kenapa sih? Hah? Lo kesebel banget sama dia, kenapa sih? Kalau dia nggak turun, tadi gue udah jodoh sama si Jimin, Mas. Tapi kan Jimin sukanya sama dia. Cantik, Oke. masalah. Ternyata lu kepedean juga ya. Ya emang gue cantik. Oke. Kayaknya lu tipe cewek yang gampang morotin cowok ya. Katanya ya. Kelihatan dari muka Jelas lu. lah, pasti. Jaga mulut. Belum apa-apa aja udah kayak gini, Mas. Kasar banget. Begitu juga. Gue rasa juga udah nggak mungkin Jaga nih. mulutnya. Si Jimin mau sama Nala kayak gini kan ya kan? Nah, Mas, Nala ini biar suruh pulang aja, Mas. Berdiri lagi aja, duduk lagi. Ngatur lo. Saya nggak cocok, Mas, sama dia, Mas. Langsung duduk aja. Jadi bisa gue beresin ya? Ya. Beresin. Barang-barang beresin. Ya. Lo manggil Nala. Gue cari Nala, Mas. Ya gue mana? Muka lo yang mana? Di atas apa di bawah? Ini, Mas. Ini, Mas. Ini. Mas, di bawah, Mas. Ini. Iya. Lo nyari siapa? Gue cari Nala, Mas. Nala. Iya. Coba. Ondel-ondel. Coba ondel-ondel. Coba pegang ondel-ondel nih. Buka ondel-ondelnya. Goblok lo. Lo yang manggil Nala tadi nih? Iya, Mas. Lo nyari Nala kenapa? Kenalin gue, Mas. Gue Mehmet. Mehmet. Iya. Lo kenapa nyari apa Mehmet? Ini, Mas. Gue suaminya Nala, Mas. Hah? Nala keluar, Nala mana Nala? Nala keluar. Ini Nala. Loh, Ini siapa? Suami kamu? Bukan, Mas. Hah? Nala. Aku suami kamu, Nala. Ini siapa nggak kenal? Diam lu. Nala nggak kenal. Nggak kenal, Mas. Siapa? Bener lo nggak kenal? Nggak kenal. Dia ngaku suami lo masalahnya nih. Bukan, Mas. Saya di sini jomblo. Dia istri saya, Mas. Nah ini siapa lagi? Kenapa lagi nih? Aku sama Dona, Mas. Apa? Aku sama Dona. Ih, mau diem di sini deket Mas Uya. Takut sama ondel-ondel? Iya. Hah? Gak mau deket sama Mas Uya. Hah? Oke, sekarang ini gimana jadi ini gimana? Ini gimana? Mehmet, jelasin ini gimana maksudnya? Nala, gue tuh suami lo, Nala. Gua tuh nggak kenal sama lo. Lu ngapain di sini? Siapa sih, Mas? Ini Nala. Mas diusir aja. Lo kenal nggak? Enggak, Mas. Nala. Jomblo. Oke nih biar semuanya kebuka. Coba Tigor. Iya, Mas. Gor ini ikut terus gimana sih Gor? Lo takut apa kayak begini? Nala, ayo. Gor ini gimana caranya Gor? Nala. Tarik. Dia istri gua. Tenang. Lu jangan ikut campur ya. Ya gua nggak tahu emang itu istri Tenang lo. aja, tenang dulu. Kita tenang, buktiin tenang. aja, lu lihat. Udah, stop. Ini kan lo nggak mau lepas. Lo kan apa? Takut sama Nala. Mas. Coba, ini gimana nih Gor? Sebenarnya dia bukan karena takut ondel-ondel. Ah. Cuma pengen meluk Mas Uya aja. Ini alasan doang kan Gor? Alasan doang. Ya nanti. Ya udah. Aja kamu telepon. Ya. Udah. Waduh. Oke, coba. Igor, gimana nih Mehmet sama Nara nih? Hah? Sebentar Mas Uya, boleh Ya. saya minta jeruk dan kembang api? Jeruk dan kembang api? Iya Mas Uya. Jadi saya ingin menggunakan energi kembang api sama jeruk ini tadi. Nah, Caranya gimana Gor? Lu Caranya ada mudah. aja penemuannya. iya, karena kalau kita di sini harus pinter Mas Uya. Teknologi orange sweet flare. Oke, terus apa? Begini aja nih. Sebentar, saya ingin mereka berhadapan di sini. Ya. Saling berhadapan. Sebentar, saya ingin mematikan lampunya. Lampu, mati. Nah, baru sadar. Kita main ini. Apa sih Gor? Gue penasaran, gue takut deh. Di sini kita akan melihat
siapa sebenarnya yang sangat sayang banget sama Mehmet? Wah. Lampu lebih redup lagi. Dari sini saya sudah mulai membaca, Mas Uya. Iya. Sebentar, reaksinya sebenarnya agak dalam lagi. Jadi prosesnya Nala sama Mehmet ini lumayan panjang, Mas Uya ternyata. Awalnya mereka ini berapi-api untuk mengejar Mehmet, tapi nyatanya di sini kok beda ya. Nala ini sebenarnya sayang banget sama Mehmet. Tapi dulu, Mas Uya. Sebelum Mehmet menjadi tukang ondel-ondel. Oh. Jadi zaman dulu dia ini sayang sekali, Mas Uya. Tapi akhirnya Rasa itu semakin pudar. Waktu Mehmet jaya-jayanya dia sayang. Nah, kok dari jeruknya kayak ada efek begini? Iya, Kayak Mas Uya. nyala-nyala? Jeruknya itu nyala. Nah, Loh. nyala kan? Loh, kok jeruknya nyala, Gor? Sebelumnya Nala ini sayang banget, Mas Uya. Oke. Mehmet dulu emang kerjanya apa, Met, dulu, Met? Dulu saya punya percetakan, Mas. Ah, Semenjak corona, saya hancur, Mas. bangkrut. Bangkrut, habis-habisan. Makanya Iya. saya menjadi ondel-ondel seperti ini. Oke. Dari pagi sampai sore, tapi dia tidak pernah menghargai saya, Mas. Jadi dia berubah sekarang. Ayo, Nala. Nala. Ayo, Nala. Ayo, pulang. Nala, pulang. Nala, pulang. Ini lo istrinya bukan? Aku suamimu, Nala. Ayo, Nala. Siapa sih? Ayo, pulang. Tapi kalau pengamatan Tigor dulu emang berapi-api Nala kan? Iya, dia ngejarnya Mehmet itu berapi-api. Nala, ayo pulang. Oke. Arbi. Tuh relaksasinya ini Bini ngomong aku di Sinala nih. Boleh minta kursi. Kursi chair. Ondel-ondel gimana ondel nih? Gak usah. Buat relaksasi aja. Coba audiens semua duduk, semua tenang. Semua duduk, tenang, gak usah takut. Mejanya di Balik, take out aja. cowok-cowok balik, cewek-cewek duduk ayo. Ondel-ondel gimana ondel-ondel nih? Ya. Oke. Nah, Arbi mana Arbi? Nah, silakan yang duduk siapa nih? Nala kayaknya masih. Nala, ayo duduk Nala. Ayo Nala. Kan Nala nggak mau ngaku dari tadi kan? Iya dari tadi. Tadi nggak mau. Iya. Oke. Ini ondel-ondelnya boleh nari di depan nggak? Di pinggir-pinggirnya aja deh kayaknya. 2 dan 3. Oke, ondel. Maafin aku, sayang. Lu lihat tuh cowok-cowok. Enggak ada Mas, cewek nggak bener Mas. Dia aja kayak gitu sama Masnya, coba. Lu gak usah ikut campur, Min. Dia istri gua, Min. Jelas-jelas Gak usah dia, ikut campur, tau gak? jelas-jelas dia kayak gitu sama Masnya, coba. Dia tetap istri gua, tau gak? Oke. Nala, gimana nih? Lo nggak menghargai suami lo berarti nih? Udah capek-capek jadi ondel-ondel, putar jalan-jalan, jadi ondel-ondel buat menghidupi kebutuhan lo gitu loh. Tapi kan gue takut, Mas. Gue nggak tercukupi kebutuhannya. Dia emang gak pernah Oke, ngehargai sekarang saya, gini, Mas. sini. Jujur. Lo jujur pakai hati lo, ya. Lo jujur dipakai hati lo. Lo lihat mukanya, lo lihat matanya. Maafin aku, Mas, nggak menghargai kamu. Tapi kan kamu juga harus ngerti, aku tuh butuhnya belanja terus. Tapi gak gitu caranya. Saya mau gimin buat direlaksasi. Mau gimana relaksasi, tapi lo udah nolak Gimin tadi. Diam. Tadi lo nggak mau. Gue emang baru ketemu sama Gimin. Tapi gue mau coba ngejalin hubungan sama Gimin. Lo nggak bisa gitu, Dam. Lo nggak bisa gitu. Gue dari tadi yang di sini. Gue lihat-lihat. Turun, Ervi turun. Si Ervi ini sama Mary, kalau sama Jimin jodohan yang mana nih? Iya, Coba duduk ke sini, Coba Ervi kamu sama maju ke Mary. depan. Saya boleh minta lilin. 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 Tekan tanah di tengah-tengah Gimin. Nah, seperti ini. Oh. Kemudian saya meminta kalian bertiga bebarengan melakukan apa saja terhadap lilin itu. Kalau saya menghitung 1 sampai 3, berarti kalian harus melakukan. Sesuatu gitu apapun. Iya, Mas Buya. 1, 2,
bertiga. Loh, cuma satu yang niup Mary, Gimin sama Ervi nggak niup sama sekali. Ini Mas Uya jawabannya. Saya membaca kalau Gimin dan Ervi ini bisa berjodoh. Karena mereka berdua ini hatinya baik Mas Uya. Tapi ada yang ditutupi oleh mereka berdua. Nah, apa maksudnya? Terutama Gimin. Ada yang ditutupi tentang pekerjaannya. Dan Ervi sepertinya ada paksaan dari keluarganya Mas Uya. Wah, coba-coba berarti ada sesuatu nih ditutup-tutupi tentang pekerjaan dari Gimin dan dari paksaan dari keluarganya untuk Ervi. Iya Mas Uya. Oke, karena Jimin yang mencari pasangan, Jimin dulu mungkin kita relaksasi. Ya, gimana? Udah selesai? Sudah selesai Mas. Kita geser. Oke, Gimin. Sekarang fokus ke depan dulu. Oke, sambil fokus ke depan, entah kenapa ketika kamu melihat jam bergerak di depan mata kamu secara perlahan, masuk ke dalam kondisi relaksasi pada hitungan ketiga. 1, lebih nyaman, 2, lebih tenang, dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi. Dan apapun yang terjadi nanti, oke, ketika kamu sudah nyaman sekarang, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. Oke, 1, 2, dan 3. Gimin, udah berapa lama lo kerja, Min? Udah lama banget mas, dan gak pernah ganti kerjaan. Karena kalian saya cuma kerjaan ini aja mas. Lo benar sebagai kontraktor kerjaannya? Sebenarnya sih enggak mas. Lah, lo apa jadi? Saya itu sebenarnya calo tanah mas. Calo tanah. Terus. Terus seringnya mas, saya jadi kuli yang ikut mandor bangunan mas. Oke. Terus usaha yang di rest area yang lo bilang apa tuh? Ya bener mas, itu usaha saya di rest area Cipali. Oh, di rest area Cipali pernah punya usaha? Iya. Oke bang, berarti bener nih. Tapi apa? Jadi apa lo? Tapi punya saya apa? jadi kuli bangunan mas. Lagi bangun toilet di rest area Cipali mas. Lo kulinya gitu? Iya mas. Oh, dia lagi bangun toilet. Terus, kenapa lo pengen ngebet banget sama Ervi itu kenapa? Dan yakin banget Ervi mau sama lo? Karena dia mirip mama saya mas. Karena kata mama saya cari jodoh yang seperti mama. Dan ada benar juga kata mama kamu cari jodoh seperti mama. Maksudnya bukan mukanya kali, sifatnya kali. Iya mas, mungkin ya. Oke, udah bisa darin Bi. Jadi bukan kontraktor, dia kuli yang bangun toilet di rest area. Sekali. Oke, Gimin. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Dasar lo kuli ngakunya kontraktor. Bohong banget sih. Kok dia bisa tahu mas? Saya tuh mas kontraktor mas. Saya bikin usaha di rest area itu, saya yang bikin mas. Gak usah bohong deh. Udah ketahuan semua. Oke, yaudah Ervi. Kita tanya Ervi gimana nih? Dari tadi nanya-nanya nih. Gini, Dia udah Mas, direlaksasi. Walaupun gue baru ketemu sama Gimin, cuman gue mau coba jalanin hubungan sama Gimin. Loh kenapa? Karena menurut gue Gimin tuh orangnya penyayang, tanggung jawab. Apalagi ya, zaman sekarang nih jarang banget cowok yang suka bawa foto keluarganya buat cari pasangan. Apalagi ibunya ya? Oh. Kamu serius sama aku? Kamu serius? Kamu bener-bener cewek yang aku cari banget. Sesuai dengan saya aku. Ervi! Sini kamu! Kenapa ini? Kenapa mas? Bapak siapa? Ikut bapak! Bapak siapa? Bapak siapa? Kamu diam! Mas, Betul. Bapak siapa, Pak? Saya bapaknya Ervi. Bapak Ervi. Iya, Namanya siapa? Nama Bapak siapa? Mas Selim. Kenapa ininya Bapak anak Bapak? Dia ini mau saya jodohkan dengan laki-laki pilihan saya, bukan seperti mereka ini. loh, kok Bapak ikut campur, Pak? Ayo pulang. Bapak harus tanya anaknya dulu, Pak. Kamu papa jodohkan dengan laki-laki mapan. Aku nggak mau. Bapak nggak bisa, Pak. Anaknya nggak mau, Pak. Kamu Bisa. siapa? Nggak bisa Kamu kayak siapa? gitu, Pak. Jangan ikut campur. Bapak harus tanya dulu sama Ini anaknya. anak saya, urusan keluarga saya. Jangan ikut campur. Oke. Berarti benar kata Tigor ada paksaan dan ditutupi dari keluarganya. Benar ya, Gor ya? Oke. Bapak sini, Pak. Oke. Ya udah.
Tigor, tolong bacain Gor. Saya capek. Saya minta singing ball. Oh ngapain sih kesini? Singing ball. Kamu Singing ball. Oh dijodohin. daripada ini nggak jelas siapa namanya? Mimin. Gimin. Namanya jelek. Coba Bapak ke belakang dulu. Nah. Karena kalau seperti ini kita harus berbalik. Saya ingin melihat Bapak menggunakan singing ball saya. Oh, loh, kok berhenti? Kok berhenti Mas? Seperti ada sebuah cicilan di sini. Cicilan. Kelihatannya Pak Lim ini punya hutang dan anaknya yang menjadi jaminan. Gua nggak pernah punya utang. Oke, Tapi pinjaman. Bapak. Silakan duduk. Kenapa nggak dari tadi? Ya udah Bapak duduk sekarang. Bapak duduk, Pak. Relaksasi, Bi. Oke, boleh minta air relaksasi. Ini air, bukan sembarang air, Pak, buat relaksasi, Pak. Pokoknya Bapak lihat ke depan sana, oke, dengerin ya, apapun yang Bapak dengar, oke, itu buat Bapak menjadi lebih rileks, oke. Semakin nyaman, semakin rileks, oke. Resonansi ataupun suara dari gelas tersebut membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Biarkan apapun yang terjadi, ketika siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun lebih jujur dari sebelumnya, Pak. Oke, sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya, Pak. Pak Lim. Ervi ini mau dijodohkan sama siapa, Pak? Om. Ervi mau saya jodohkan dengan anak teman saya. Kenapa Bapak paksa Ervi itu dijodohin? Saya kalah judi dan punya utang sebesar 50 juta ke teman saya. Terus? Kalau Ervi jadi menikah dengan anak teman saya dijanjikan utang saya lunas dan saya mendapatkan uang sebesar 150 juta dan beberapa proyek saya yang akan pegang. Kata teman Bapak janjinya kalau anak Bapak dikawinin sama anaknya. Iya. Oke, Bapak Lim. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Bapak kok tega sih? Sama ya Papa ngejual Ervi. Nggak ada kok, Nak. Bohong itu. Apaan tadi Papa udah ungkap semua? Kapan Bapak ngomong? Papa tuh mau carikan jodoh kamu yang mapan. Tapi aku nggak mau. Harus Aku mau. bukan barang dijual. Sekarang gini aja, biarin anaknya mencari jodohnya. Walaupun Gimin ini ternyata dia tukang bangunan. Apa? Tukang bangunan? Nggak salah itu. Mana bisa nanti dia menghidupi kamu? Apalagi untuk bayar utang Papa. Nah, ketahuan punya utang kan? Utang apa, Pak? Harusnya Papa yang malu. Papa ngejual aku ke orang. Bukan menjual, Nak. Itu terpaksa. Gade. Pak, gini aja Pak, karena saya sayang sama Ervi, utangnya akan saya cicil Pak ya. Karena Emang bisa? saya kan ada proyek lumayan besar. Nah, nanti saya akan bayarkan, saya cicil tapi ya. Tapi kamu janji ya. Iya Pak, Proyek apa jujur? Jujur, kamu proyek apa? ada proyek bangun toilet lagi Mas. Proyek bangun toilet. Oke. Tapi ini toiletnya lebih gede Sebagai lagi, Mas. kontraktor apa tukang jujur? Dua-duanya sih Mas. Hah? Tukang juga, kontraktor juga Mas. Tukang kontraktor. Tukang Mas. Nah, udah jujur nggak apa-apa. Tukang juga duitnya banyak kalau proyeknya gede kan. Kamu Ya. dengar. Tukang. Tapi dia mau bayar utang Bapak. Buat makannya belum tentu bisa. Ya Pak, saya bakal bertanggung jawab Pak, tenang aja Pak. Tanggung jawab, Oh, tanggung Pak. jawab. Tapi apa mampu, apa bisa kamu? Berapa sih gaji kamu? Aku yang bakal bantu lunasin utang Papa. Tuh Pak, Alah, Nak. saya punya tabungan 18 juta Pak. Gede kan? Mana cukup? Utang saya 50 juta. Maruk loh, Pak. Papa harusnya Itu malu. baru utang doang 50 Ya juta udah, yang sekarang ketahuan. gini aja. Tanya anaknya, lo mau nggak? Aku mau sama Gimin. Aduh, Nak. Pak, terima aja, Pak. Ini masa depan kebahagiaan anak Bapak. Nggak bisa diukur dengan uang. Utang Bapak yang nanggung bukan anak Bapak. Bapak sendirilah. Tapi, Dah. Mas, Saya tanya deh, nggak peduli sama Bapak lah. Saya bukan nyari jodoh sama Bapak kok.
Jimin sama Hervi mau nggak? Mau mas, saya mau mas. Ya, oke. Jimin sama Hervi berjodoh silakan ke sana. Bapak nggak setuju. Saya tidak setuju. Ini Denny udah mau, Pak. Saya Denny udah mau, setuju. Pak. Denny udah mau, Pak. Jangan, nak. Pak, Ayo, nak. jangan dipaksa, Pak. Jangan tarik-tarik, Pak. Nanti. Jangan dipaksa, Pak. Ayo, nak. Pak, jangan dipaksa, Pak. Nanti jatuh, Pak. Udah Pak, berjodoh Pak. Oh, udah, Bapak ikut aja ya, ikut aja. Kamu ikut papa, nak. Wah, inilah orang tua yang terlalu membebankan anaknya. Ini, nah, kamu yang sabar ya. Ya, dan tadi yang di atas tadi handphone lo nangis. Hancur mas, tapi ditinggal Ya, gitu ya, aja. ya, ya. Oke. Intinya nggak selamanya uang itu bisa membeli kebahagiaan. Ya kan, seperti malam ini tetap cinta yang bisa mengalahkan segalanya termasuk uang sekalipun. Uya Kuya bersabda. Terima kasih saya Uya Kuya. Saya Arbi. Dan saya Digor. Ketemu lagi di garis tangan.